Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, dalam masa biasa yang ketiga. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, seorang imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau mengobarkan hati Yohanes Bosco, imammu, untuk menjadi bapa dan guru bagi kaum muda. Semoga dengan semangat yang sama, hati kami tergerak untuk memperhatikan kaum muda, mencari jiwa-jiwa, dan mengabdi hanya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sering mendengar ungkapan bahwa
kaum muda dan remaja, serta anak-anak adalah harapan gereja, nusa, dan bangsa kita. Namun siapa yang sungguh peduli kepada mereka? Atau apakah mereka juga peduli terhadap diri mereka sendiri sebagai harapan masa depan? Santo Yohanes Don Bosco yang kita kenangkan hari ini adalah Rasul kaum muda. Ia percaya bahwa kaum muda benar-benar membawa harapan bagi segalanya. Sebab itu, prinsipnya adalah biarkanlah kaum muda itu tidak hanya mendengar bahwa dirinya dicintai, tetapi ia juga harus mengalami bahwa dirinya memang dicintai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, cita-cita dan perjuangan Santo Yohanes Bosco membuka wawasan kita untuk memahami Injil hari ini. Kerajaan Allah itu ada dan terus berkembang. Ibarat seorang yang menaburkan benih, selanjutnya benih itu akan bertunas dan kemudian terus berkembang hingga besar dan berbuah. Tunas itu akan menghasilkan buah tepat pada waktunya. Semuanya sudah direncanakan Tuhan sendiri. Apakah orang yang menabur menyadarinya? Ternyata semuanya berasal dari kuasa Tuhan. Hal yang sama terjadi pada biji sawi yang memang merupakan biji yang kecil. Namun, biji sesawi akan bertumbuh menjadi pohon yang besar, bahkan burung-burung dapat bersarang dalam naungannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah semuanya ini berjalan baik-baik saja? Tentu saja tidak. Kaum muda, remaja, dan anak-anak memiliki tantangan serta penderitaan tersendiri. Demikian juga kerajaan Allah mendapat kesulitan di pihak manusia sendiri yang menutup dirinya. Pesan istimewa dari penulis surat kepada umat Ibrani, kalian telah menderita banyak, sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu. Apakah kita menyadari kerjaan Allah di dalam hidup kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita dipanggil dan diajak untuk menjadi seorang penabur. Penabur benih sabda Allah dalam kehidupan ini. Kita diajak untuk menanggapi panggilan Allah, untuk mengambil bagian, menjadi rekan sekerjanya, mewartakan Injil melalui tugas dan panggilan kita masing-masing. Dengan menerima sakramen permandian, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam 3 tugas Kristus: menjadi nabi, menjadi imam, dan raja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah maju bersama. Kita membuka hati kepada Tuhan, membiarkan hati kita menjadi lahan yang subur bagi bertumbuh kembangnya benih sabda Allah. Dan benih sabda Allah yang bertumbuh menghasilkan buah itu akhirnya menggerakkan kita, menggerakkan daya hidup kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.